Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Hasanah Husaini dari kelas 1C Manajemen Aset. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh ilmuwan muslim yang sangat hebat di dunia. Ya, beliau adalah Al-Zahrawi atau yang bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi yang lahir pada tahun 946 Masehi di kota Zahra, tepatnya Cordoba, Spanyol. Beliau lahir di sana dan mendedikasikan hidupnya di sana sebagai seseorang yang sangat berjasa dan sangat berbaik hati. Namun, masa kecil Al-Zahrawi tidak banyak yang terungkap dan diketahui oleh banyak orang karena kota kelahirannya, Cordoba, telah dijarah dan dihancurkan. Dan baru terkemuka di depan banyak orang, yaitu sekitar tahun 993 Masehi, karena salah satu ilmuwan di Andalusia yang bernama Abu Muhammad mengatakan bahwa Al-Zahrawi merupakan salah satu dokter bedah yang termasyhur dan sangat hebat di Eropa. Saya akan menjelaskan bagaimana kisahnya dan penemuannya yang sangat bermanfaat dan masih digunakan di dunia modern yang kita alami hari ini. Yang pertama, merupakan dokter paling jenius di zamannya. Al-Zahrawi dengan ketekunan, keuletan, dan kehebatannya di ilmu bedah, akhirnya beliau diangkat menjadi salah satu dokter istana pada era kekhalifahan II di Andalusia. Beliau mendedikasikan dirinya untuk merawat korban perang, korban kecelakaan, dan beliau melakukan itu dengan senang hati. Yang kedua, menyusun kitab Al-Tashrif. Sebelum meninggal, Al-Zahrawi meninggalkan harta karun yang sangat bermakna dan masih digunakan di ilmu kedokteran sampai hari ini, dan manfaatnya masih terasa tentunya oleh kita di dunia modern hari ini. Dalam kitab Al-Tashrif tersebut, Al-Zahrawi mengupas tentang banyak sekali tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu bedah, ortopedik, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Bahkan, kosmetika pun dibahas dalam kitab Al-Tashrif. Dan barang-barang yang kita gunakan hari ini itu adalah hasil dari pengembangan apa yang telah ditemukan oleh Al-Zahrawi. Salah satunya seperti deodoran, hand lotion, lalu pewarna rambut itu masih digunakan sampai hari ini dan itu berkat penemuan Al-Zahrawi. Salah satu ilmuwan hebat di Eropa mengatakan bahwa kala itu di Cordoba terdapat 50 rumah sakit dengan pelayanan yang prima terkhusus di ilmu bedahnya, terkhusus ketika akan melakukan operasi bedah. Bahkan dari seluruh penjuru dunia percaya bahwa ketika akan melaksanakan operasi bedah, mereka datang ke Cordoba dan melakukan di 50 lebih rumah sakit yang sangat hebat, dan itu berkat penemuan Al-Zahrawi. Lalu, Al-Zahrawi merupakan salah satu guru yang sangat hebat. Beliau selalu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi dokter yang menjunjung tinggi etika kedokteran. Dan juga beliau selalu mengatakan bahwa menjadi seorang dokter harus bisa menganalisis dan mendiagnosa dengan baik. Tidak boleh asal-asalan dan tidak boleh menggunakan profesi kedokteran hanya untuk meraup keuntungan semata. Yang ketiga, beliau menemukan banyak sekali alat bedah yang masih digunakan sampai hari ini tentunya. Beliau menemukan lebih dari 26 alat bedah, sehingga beliau banyak yang mengatakan bahwa beliau merupakan bapak dokter bedah. Beliau menemukan forceps, alat untuk mengangkat janin yang meninggal, lalu catgut yang dia buat dari usus sapi untuk menjahit luka bagian dalam, Lalu ada ligatur yaitu alat untuk menjahit pada bagian dalam arteri. Selanjutnya ada pisau bedah, ada jarum. Beliau banyak menemukan alat-alat yang digunakan untuk peralatan bedah dan juga alat kedokteran yang lainnya. Maka tidak diragukan lagi, kontribusi Al-Zahrawi di bidang kedokteran itu sangat hebat, sangat banyak dan manfaatnya. Namun Al-Zahrawi wafat pada tahun 1031 Masehi di kota kelahirannya, yaitu kota Zahra, Cordoba, Spanyol. Tepat 2 tahun setelah kota kelahirannya itu dijarah dan dihancurkan. Namun, namanya dijadikan nama di salah satu jalan untuk mengenang jasanya di Eropa, yaitu dengan nama Albucasis. Selain itu, rumahnya pun dijadikan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh Badan Kepariwisataan Spanyol. Setelah kita mengetahui kisah Al-Zahrawi, itu akan membuat kita semakin termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk selalu mendedikasikan pada apa yang kita sukai dan apa yang kita bisa lakukan. Tetap menjadi orang baik, dan semoga kita bisa meniru kehebatan Al-Zahrawi dan kebaikan hatinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.